2,000 years later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ananda semua yang telah hadir di kegiatan kali ini. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ananda semuanya. Sebelumnya, apakah Ananda semua sudah pernah mengikuti atau melakukan bimbingan kelompok? Belum. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan konseling yang ditujukan kepada beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi dan pemahaman kepada topik yang akan kita bahas nanti. Baik. Tujuannya yaitu untuk kepribadian Ananda semua, yaitu untuk agar Ananda semua itu dapat berbicara di depan umum, menanggapi pendapat Ananda, teman-teman Ananda, dan tegang rasa serta meningkatkan minat dan bakat Ananda. Untuk topik yang kita bahas, Ananda akan mendapatkan pemahaman dan informasi yang baru dalam topik yang akan kita bahas nanti. Baik, sebelumnya apakah Ananda tahu kenapa dalam kegiatan ini kita duduknya melingkar? Tidak. Baik, kenapa duduk kita melingkar? Agar tidak ada yang merasa terbelakangi ataupun dibelakangi. Oke. Ibu berharap Ananda semua bersukarela dalam mengikuti kegiatan ini dan berpartisipasi aktif untuk kegiatan kita hari ini. Dan jika ada sesuatu atau hal yang bersifat kerahasiaan atau pribadi Ananda, Ibu berharap Ananda hanya membahasnya di kelompok ini saja dan tidak di luar kelompok. Bagaimana Ananda? Apakah Ananda paham? Baik. Sebelumnya kita ini kan belum kenal ya, jadi tak kenal maka tak sayang. Alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari Ibu, selanjutnya baru Ananda. Baik, nama Ibu Fajra Aulia Hasyim. Ananda semua bisa manggil saya Ibu Fajra. Oke, Ibu ingin sukarela. Apakah ada yang ingin perkenalkan terlebih dahulu? Bergilir aja ya dari sini selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Hilma Yanisa Fitri, bisa dipanggil Hilma. Baik. Setelah teman Ananda semua mengatakan nama panggilan, Ananda semua langsung halo Hilma, seperti itu ya. Baik. Halo Hilma. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitriasari, biasa dipanggil Lia. Halo Lia. Perkenalkan, nama saya Salsabila, bisa dipanggil Ica. Halo Ica. Perkenalkan, nama saya Nabila, bisa dipanggil Nabila. Halo Bila. Perkenalkan, nama saya Eca, bisa dipanggil Eca. Halo Eca. Perkenalkan, nama saya Vika Fitria, biasa dipanggil Vika. Halo Vika. Perkenalkan, nama saya Najwa, bisa dipanggil Awa. Halo Awa. Perkenalkan, nama saya Alexa, bisa dipanggil Alexa. Halo Alexa. Oke, baik. Untuk lebih akrab dan agar Ananda semua aktif dalam partisipasi ini, kita bermain rangkai nama dan Ananda menyebutkan makanan kesukaan. Contohnya saya Fajra, makanan kesukaan saya bakso gitu ya. Oke, karena tadi perkenalan dimulai dari sebelah kiri, yang kami sebelah kanan. Baik, pada makanan kesukaan. Halo, saya Alexa, makan kesukaan nasi goreng. Alexa, nasi goreng, Awa, bakmi. Alexa, nasi goreng, Awa, bakmi, Vika, soto. Alexa, nasi goreng, Awa, bakmi, Vika, soto, Eca, mie. Alexa, nasi goreng, Najwa, bakmi, Vika, soto, Eca, Nabila,
bakmi, Vika soto, Eca bakmi, Bila bakso, Ica nasi goreng, Lia ramen, Hilma nasi goreng. Oke, ulangi ya. Alexa nasi goreng, Awa bakmi, Vika soto, Eca mie, Bila bakso, Ica nasi goreng, Lia ramen, Hilma nasi goreng. Ini Ibu bakso. Oke, sudah mulai akrab ya. Baik, Ibu tegaskan kembali ke Ananda semua, dalam kegiatan ini Ananda berpartisipasi aktif dan sukarela dalam mengungkapkan apa topik yang ingin dibahas. Dan jika ada bersifat rahasia, Ananda semuanya hanya sampai di kelompok ini saja, tidak keluar dari kelompok ini. Baik, sekarang kita akan membahas topik, yaitu topiknya itu bebas, di mana Ananda mengemukakan atau mengajukan pembahasan topik yang sedang viral atau yang sedang lagi hangat-hangatnya di luar sana dibahas. Apakah Anda paham? Baik, contoh dari Ibu misalnya sekarang itu lagi viral-viralnya pocong-pocong gitu kan. Jadi itu kan lagi hangat-hangatnya gitu. Baik, kepada Ananda yang ingin sukarela mengungkapkan permasalahan topiknya. Baik, kepada Ica. Kalau Ica tentang bullying. Oke, Ica mengungkapkan bullying. Selanjutnya Eca. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Bila? Pertamax naik, Bu. Pertamax naik. Oke, betul ya, sedang hangat-hangatnya. Selanjutnya. Kasus tembakan, Bu. Oke, kasus tembakan. Oke. Selanjutnya. Oke, Hawa. Tentang kasus pergaulan bebas. Oke, pergaulan bebas. Selanjutnya. Oke, kepada Vika. Rupiah dan Mahmud. Oke. Lia. Bullying, Bu. Oke, Lia. Sama topik awal, Bu. Oke, pergaulan bebas ya. Baik. Dari banyaknya topik-topik yang Ananda ajukan, kita akan voting topik siapa yang akan kita bahas. Karena pada sisi ini kita hanya membahas satu topik saja. Untuk topik selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, kita voting dari Ananda semua, siapa yang topik mana yang akan kita bahas? Iya, Bila? Enggak, saya topik maju. Oke, kenapa? Karena di marketnya pergaulan bebas kan. Oke, bagus Bila. Selanjutnya? Setuju, Bu, sama topik yang diangkat oleh awal. Oke, baik, semuanya setuju dengan pembahasan topik yang akan dibawakan oleh Awa. Baik, Awa, apakah Awa bersedia untuk menceritakan lebih detail mengenai topik yang ingin Awa angkat? Bersedia. Oke, disilahkan. Jadi, Bu, Najwa awal mengusulkan topik tentang pergaulan bebas, Bu, yang mana ini sekarang menjadi urgensi bagi kita sekarang, karena yang maraknya di sekitar kita, Bu. Atau bisa kita lihat sekarang di media sosial, Bu, banyak sekali influencer yang secara terang-terangan memperlihatkan pergaulan bebas mana, Bu. Seperti ada influencer yang mabuk-mabukan, habis itu yang living together, Bu, seperti influencer yang inisialnya J, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, setelah Awa berceritakan tentang topik yang ingin kita bahas hari ini, apakah Ananda ada yang ingin berpendapat dengan atau bertanya kepada Awa mengenai topik yang ingin dibahas? Oke, tidak. Di sini kan Awa membahas masalah pergaulan bebas. Menurut Ananda semua, pergaulan bebas itu apa? Oke, ya. Bila? Pergaulan bebas itu perilaku pergaulan yang tidak sesuai dengan norma sosial, agama, masyarakat, dan aturan. Oke, bagus ya Bila. Jadi Bila mengatakan bahwa pergaulan bebas itu yang melanggar dari norma dan sosial. Selanjutnya, apakah ada Ananda? Baik, kepada Ica. Setuju dengan pendapat Nabila, Bu. Kalau pergaulan bebas itu perilaku yang melanggar norma-norma yang ada, terus
pergaulan bebas ini sangat sangat negatif menurut saya Bu, karena banyak merugikan diri sendiri sih banyak kalau dia melakukan pergaulan bebas gitu Bu. Oke, bagus. Kepada Ica mengatakan bahwa pergaulan bebas itu lebih banyak merugikan kepada diri sendiri. Bagus Ica. Selanjutnya, ya kepada Lia. Pergaulan bebas itu menurut saya adalah kegiatan sih, lebih tepatnya perilaku yang negatif yang dilakukan mungkin lebih banyaknya pada usia remaja Iya, betul. dan juga mungkin ada juga yang seperti yang kasus yang disampaikan oleh Awa tadi itu telat nakalnya gitu ya. Oke. Dan juga itu tuh bisa merugikan baik itu individu maupun orang ramai. Bagus Ilya. Bahwa Ilya mengatakan bahwa pergaulan bebas itu dapat merugikan diri terus juga orang lain. Oke, yang lain ada berpendapat? Baik, Awa? Kalau menurut saya Bu, pergaulan bebas itu perilaku penyimpangan moral Bu. Oke, Baik, Awa tadi mengatakan bahwa pergaulan itu adalah penyimpangan moral. Oke, setelah kita mengetahui apa itu pergaulan dari banyaknya pendapat teman-teman tadi, apa faktor penyebab kenapa misalnya orang tersebut atau pelaku ini melakukan pergaulan bebas? Baik, kepada Awa. Kalau menurut Najwa dari kasus yang Najwa paparkan tadi Bu, Mm-mm. itu karena dia melihat dari sosial media atau dari lingkungan tadi. Kan karena kayak misalkan dia mengidolakan influencer atau artis-artisnya, sedangkan artisnya berperilaku seperti itu, maka dia juga kayak ikut-ikutan gitu, FOMO dan juga meniru, menganggap mungkin itu sebagai hal yang lumrah atau keren-kerenan. Oke, bagus Awa. Selanjutnya, apa kalian? Baik, Hilma? Baik Bu, menurut Hilma kenapa dia melakukan pergaulan bebas itu karena tidak ingin diikat oleh yang namanya nilai budaya gitu Bu. Beberapa yang bahkan itu ada yang menganggap bahwa nilai budaya itu udah terlalu mengikat atau bisa dibilang ada yang bilang itu udah kolot gitu Bu. Nah jadi dia tidak mau diikat oleh nilai-nilai itu sehingga ikutlah yang namanya pergaulan bebas. Oke, bagus Hilma. Selanjutnya, oke Vika. Menurut saya mungkin lingkungan pertemanan Bu, karena kita tidak selektif dalam memilih teman. Bisa saja nanti kita diajak oleh teman pergi ke sini, bergaulnya sampai larut-larut malam. Oke, bagus Vika. Selanjutnya, kepada Eca. Menurut Eca itu orang yang bergaul bebas itu karena kurangnya ketaatan diri kepada Tuhannya. Karena orang yang taat biasanya itu menghindari hal-hal yang kayak gitu ya. Karena yang biasa kita tahu pergaulan bebas itu kan hal yang negatif gitu, yang dilarang oleh agama. Ya betul. Bagus Eca. Selanjutnya kepada Ica. Kalau menurut Ica Bu, pergaulan bebas itu terjadi karena yang pertama itu karena mungkin ada juga lingkungan keluarga. Biasanya orang tua tuh nggak peduli gitu sama dia gitu kan, jadi dia kayak mencari kenyamanan yang lain, dan pas pula dia mendapatkan teman yang membawa dia tuh kayak ke arah pergaulan bebas. Terus satu lagi menurut Ica itu kadang banyak terjadi pergaulan bebas itu di masa perkuliahan, yang biasanya dia di rumah anaknya si parent yang nggak boleh kesana kesini. Waktu kuliah dia, apalagi dia merantau, dia kayak ngerasa lepas gitu dari pantauan orang tua. Jadi dia menikmati lingkungan yang ada di perantauan gitu, sehingga dia hilang arah. Dan apalagi kalau dia mendapatkan teman-teman yang teman-teman yang kurang baik gitu, yang selalu membawa dia ke arah pergaulan bebas. Terus saya juga ada teman
nggak teman dekat sih Bu. Dia nih orang tuanya mungkin kayaknya dia bercerai orang tuanya, jadi dia orang tua masing-masing orang tuanya itu udah punya keluarga baru lagi, jadi dia sekarang nggak tahu di sini di Padang. Nah jadi dia tuh di sini ada pacar ini emang udah satu SMA juga dari dia SMA gitu kan, dari satu sekolah. Nah pas di Padang ini saya pernah ngeliat story dia tuh living together. Dia tuh hidup bersama, kayak sering nginap di hotel gitu. Itu kan termasuk pergaulan bebas tuh. Menurut saya kan itu salah satunya karena lingkungan keluarga gitu. Oke, bagus Nisa. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin menyampaikan faktor mengapa pergaulan bebas itu terjadi? Oke, cukup. Ya, dari Ananda semua tadi banyak ya faktor-faktornya, dari faktor psikologisnya, faktor lingkungan, sosial. Baik Ananda semuanya, menurut Ananda semua macam-macam atau bentuk-bentuk pergaulan bebas itu apa? Baik kepada Bila. Bentuk-bentuk pergaulan bebas itu seperti mengkonsumsi minuman keras, penyalahgunaan narkoba, seperti yang bilang si Ica tadi kayak living together, terus balapan atau tawuran. Iya. Oke, bagus. Bila selanjutnya kepada Ica. Party dugem gitu Bu. Oke, iya betul. Kepada Ica. Menurut Isa, seperti yang udah Isa ceritakan tadi, salah satu bentuknya itu pergaulan kayak mengarah ke seks gitu Bu. Kayak perilaku seks bebas gitu Bu. Oke. Selanjutnya kepada Lia. Nggak pulang dari pulang malam tanpa ngasih tahu orang tua Bu. Oke, betul. Selanjutnya masih adakah? Kepada Alexa. Adanya asupan dari orang-orang terdekat, misalnya kayak nggak usah pulang gitu, pokoknya masih gitu. Oke, iya betul ya, betul Alexa, benar. Oke, baik Ananda semuanya. Ada yang mengatakan bahwa bentuknya itu ada yang narkoba, terus habis itu nggak pulang berhari-hari, nggak ngabarin orang tua, selanjutnya sampai ke seks gitu kan. Mungkin yang berdugem gitu kan, mungkin bisa yang nggak pulang, yang seks itu mungkin bisa dia iya hamil gitu kan, gara-gara pergaulan bebasnya. Oke. Selanjutnya akan kita akan selanjutnya menurut Anda semua dampak psikologis kepada yang pergaulan bebas itu apa? Baik kepada Awa. Dampak psikologisnya kalau kita lihat dari orang yang bergaulnya narkoba atau mabuk-mabukan Bu, itu kan kalau narkoba berarti dia narkoba itu kan sebuah zat gitu ya Bu, zat yang masuk ke dalam tubuhnya, yang mana itu tentunya mempengaruhi sistem dari otaknya Bu. Nah kalau biasanya kita lihat kalau orang yang udah kecanduan narkoba tuh kan dia agak sawan, terus emosinya nggak stabil Bu, kayak temperamen gitu, atau kayak naik turun perasaannya atau pikirannya juga nggak karuan Bu gitu. Dan itu berdampak pada psikologis juga sih. Oke, betul ya Najwa, dampak dari narkoba ya. Oke, selanjutnya kepada Hilma. Terima kasih Ibu. Kalau menurut Hilma dampaknya itu adalah kalau misalkan kayak orang itu dia pergaulan bebasnya karena dugem, dia party atau dia sering pulang malam, itu tentunya dijauhi oleh masyarakat atau dipandang buruk oleh masyarakat gitu. Apalagi kayak di Sumatera Barat itu kan masih menjunjung tinggi nilai budaya, apalagi Minang gitu Bu. Nah tentunya jika hal tersebut misalnya di satu tempat lah ada orang yang seperti itu, pasti masyarakat itu sudah ngomongin gibahin gitu Bu. Dan apalagi dampaknya juga bagi keluarga dia yang juga dipandang buruk gitu Bu. Oke, betul pada Hilma. Hilma mengatakan bahwa dampak dari sosial Hilma ya, dampak sosialnya dia akan dijauhi oleh masyarakat gitu atau kepada keluarganya, apalagi di kawasan Minang ya. Oke, selanjutnya
Kepada Lia? Yang menurut saya dampaknya itu yang seperti yang kata teman tadi itu bisa menjadi nikah Iya. dan juga hubungannya dengan orang tuanya mungkin atau dengan keluarganya juga tidak baik gitu. Biasanya naik pergaulan bebas ini kan susah dihilangin ya. Iya. Nah jadi kayak hubungan sama keluarga renggang, terus sama teman-temannya yang menurut dia kayak misalnya dia teman SMA-nya itu dia nggak ada yang menyimpang gitu kan Bu. Tiba di kuliah dia seperti itu, jadi orang-orang teman-teman dia yang itu tuh merasa dia kayak ih dia kok udah seliar ini ya gitu Bu. Jadi kayak udah pertemanan dia yang baik-baik gitu mungkin bakalan hancur juga gitu Bu. Oke Lia. Selanjutnya kata Ananda kepada Awa. Kalau di luar dari dampak psikologis itu ada dampak kepada fisiknya Bu. Kalau fisiknya tuh menurut saya kalau dia narkoba atau kayak dugem-dugem segala macam itu kan berarti tidak sehat Bu. Iya, betul. Jadi rentan terhadap penyakit. Nah seperti juga contohnya penyakit HIV, AIDS atau sebagainya Bu, Iya. atau penyakit kelamin kalau dia melakukan seks bebas Bu. Lalu bisa juga pola makan tidak teratur Bu, karena kegiatan-kegiatan seperti itu jadinya juga banyak penyakit lainnya yang terjadi atau mungkin stroke Bu gitu karena sering mengkonsumsi minuman keras. Nah lalu kalau pada dampak akademisnya menurut saya itu juga sangat-sangat berpengaruh Bu, bagi orang yang sedang mengemban pendidikan Bu. Contohnya mahasiswa tentunya mengganggu proses pembelajarannya Bu, mengganggu nilai gitu. Contohnya kayak ada kasus orang yang melakukan pergaulan bebas, dia di DO gitu, jadi berpengaruh terhadap akademik. Oke. Itu yang dibilang Awa tadi dan menurut Ananda nih, jika dia kan bergaul bebas. Nah, ketika bergaul bebas itu dia hamil dan nikah. Apa dampak kepada seseorang yang hamil ini? Pada menurut Ananda semua apa? Apa dampak dia, mau dampak dari fisik atau psikologisnya, sosialnya gitu? Yang hamil tadi ini gara-gara dia pergaulan bebas. Menurut Ananda apa? Menurut Ananda apa? Oke, pada Ilma? Baik Ibu, misalnya tadi yang pergaulan bebasnya dia sampai hamil gitu. Iya. Tentunya dampak bagi diri juga. Yang pertama bisa jadi kalau dia hamil itu kan otomatis keluarganya itu kan tidak suka atau sulit lah untuk menerima. Tentunya yang pertama bagi perempuan ini ya tentang keluarganya, terus apalagi anak yang tadi lahir itu tentunya akan terbengkalai gitu Bu, kayak seorang anak lah gitu Bu yang tanpa dosa, tanpa tahu apapun tiba-tiba ada juga tuh Bu yang mana sampai dicampakkan kayak sampai ketemu di mana gitu. Anaknya itu yang terakhir itu? yang kasihan sekali kan Bu. Dan tentunya si perempuan ini akan ada label buruk lah sampai masa depan sampai masa depan juga. Oke, betul menurut Hilma. Selanjutnya kepada Eca. Kalau menurut Eca Bu, ada juga kalau misalnya udah sampai hamil kan dia di luar kendali dia, misalnya kebobolan gitu. Ada juga dia itu sampai aborsi gitu Bu. Nggak mau dia menerima anaknya, dia nggak mau dikucilkan dari sosialnya gitu Bu. Iya betul. Kepada Bila. Kalau misalnya dia itu dikucilkan dan dia terus laki-laki ini nggak mau tanggung jawab, Iya. bisa si cewek ini dia depresi terus pergi. Iya betul. Kepada Eca. Kalau menyambung dari perkataan pendapat si Nabila, kalau misalkan si cowoknya nggak tanggung jawab, itu bisa aja dia bunuh diri, atau bisa aja kalau dia ingin melanjutkan itu dia tetap mempertahankan bayinya, nantinya akan berdampak juga kepada anaknya Bu. Pasti kadang ada orang bilang anaknya itu anak haram, padahal kan anak itu nggak tahu apa-apa. Jadi berdampak ke diri dia sendiri aja, nanti yang berdampaknya jadinya ke anaknya juga berdampak. Betul. Selanjutnya apakah ada? Kepada Vika. Saya ingin menyambung apa
jika anaknya itu lahir maka anaknya akan menjadi fatherless gitu. Ya, betul. Kondisi ini akan membuat siklus pergaulan bebas ini akan terulang kembali pada anaknya. Iya. Oke, betul. Apakah masih ada yang ingin menanggapi? Ada apa? Kalau menurut saya Bu, kalau pelakunya sudah hamil di luar nikah Bu, nah kan dalam kondisi hamil tuh hormon ibu hamil itu kan berbeda dengan yang sebelum dia hamil Bu. Nah itu kan juga berpengaruh terhadap psikologis dan juga tubuhnya. Kalau ternyata itu mengganggu psikologisnya, dia belum siap, maka itu juga berdampak pada janinnya Bu. Jadi janinnya juga bisa merasakan trauma yang dirasakan. Nanti pas lahir anaknya tuh juga ada rasa trauma gitu Bu, akibat dari pikiran saat dia masih dalam janin. Dan juga kalau secara fisik itu juga mempengaruhi si ibunya Bu. Bisa saja nanti dia melukai dirinya atau sebagainya Bu. Bentuk tubuhnya juga berubah Bu karena dia stres dan sebagainya. Dan juga terhadap fisik anaknya juga Bu. Kalau dia tidak merawat kandungannya, tentu anaknya bisa kurang nutrisi dan sebagainya, bisa jadi cacat, bisa jadi stunting dan sebagainya. Ya, bagus dari pendapat Ananda semua untuk dampak seseorang yang bergaul bebas ini sampai hamil. Oke, Ananda semua, dari banyaknya faktor, dampak, bentuk-bentuk pergaulan bebas tadi, Ananda semua, upaya apa yang harus dilakukan agar pergaulan bebas ini tidak terjadi? Baik, kepada Eca. Dekatkan diri kepada Tuhan Bu. Masya Allah, mahal ya, betul, kepada Eca. Selanjutnya kepada Alexa. Mencari lingkungan yang sehat dan berkonsultasi dengan orang tua kepada masyarakat. Oke, ya, betul kata Alexa. Selanjutnya Bijak-bijak dalam memilih teman dan mengisi waktu luang jika kesepian itu dengan melakukan hobi-hobi yang bermanfaat. ya, betul. Pada Lia. Punya prinsip Bu dan tidak ikut-ikutan dari orang lain atau tidak pergaulan bebas. Oke, betul, baik, kepada Lia. Selanjutnya apa masih ada? Kepada Awa. Menurut saya pertama-tama tentunya dari diri dia pribadi Bu. Iya. Itu mendekatkan diri kepada Tuhan agar terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Dan juga tadi kata dia juga memiliki prinsip ketika walaupun dia berada di lingkungan yang toksik, maka Bu, kalau dia punya prinsip, masih ingat Tuhan, masih ingat keluarga dan sebagainya, maka dia bisa menghindari hal-hal tersebut Bu. Dan juga dari lingkungan keluarga juga Bu. Kita kan perempuan semua nih Bu. Iya. Nah, kita bisa memberikan edukasi kepada anak-anak kita gitu, untuk memilah mana yang baik, mana yang buruk Bu, gitu. Itu sih Bu dari kita. Oke, baik. Kepada Ica. Kalau kita lebih cara penanggulangan ke pergaulan bebas yang memakai zat-zat terlarang. Hal itu kayaknya jangan pernah mencoba-coba Ya, terlebih dahulu karena awalnya semuanya itu karena coba-coba. Karena coba-coba nanti keterusan jadi kecanduan, jadinya dia adiksi gitu. Oke, betul sekali kita kepada apa yang dikatakan Ica. Baik, anak-anak semuanya, setelah kita membahas dari banyaknya tadi, dari faktor-faktor, dampak, bentuk, dan cara upaya untuk pencegahannya, Ibu ingin dua orang untuk menyimpulkan topik yang kita bahas hari ini. Ada yang bersukarela untuk menyimpulkannya? Baik, kepada Baik Bu, jadi dari pembahasan yang telah kita bahas tadi dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas itu merupakan perilaku penyimpangan moral yang mana itu berdampak negatif bagi diri dia sendiri maupun bagi orang lain Bu. Yang mana tadi bentuknya bisa berbentuk living together, mabuk-mabukan, narkoba, seks, dugem dan sebagainya Bu. Nah, dampaknya itu banyak sekali, bisa dilihat
Satu lagi Ananda ingin menyimpulkan. Kepada Lia, disilahkan. Baik, terima kasih Bu. Kesimpulan yang kita dapat hari ini yaitu ternyata pergaulan bebas itu bukan hanya dapat dilakukan pada remaja juga Bu, dan juga pastinya siapapun bisa terkena dari pergaulan bebas ini, dan juga penyebab dan faktornya itu tentunya banyak, dan juga dapat kita menanggulangi dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, dan juga dapat mempunyai prinsip diri yang kuat gitu. Sekian yang dapat saya simpulkan. Baik, terima kasih pada Lia dan Awa yang telah menyimpulkan hasil dari topik kita bahas. Baik, Ibu ingin komitmen atau tindakan apa yang Anda lakukan setelah kita melakukan bimbingan kelompok? Yang sekarang lagi mengajukan. Bergiliran saja ya, dimana dari kanan saya kepada ya, kepada Alexa. Baik, saya berkomitmen agar tidak melakukan pergaulan bebas dan menjauhi hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Saya berkomitmen untuk tidak mendekati pergaulan bebas, tidak menjadi pelopor atau mengajak orang-orang untuk melakukan pergaulan bebas, dan juga memberikan edukasi kepada orang sekitar untuk tidak melakukan pergaulan bebas. Baik, Vika. Saya berkomitmen untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjauhi pergaulan bebas. Baik, Echa. Saya berkomitmen saya tidak akan ikut-ikutan orang yang ingin melakukan pergaulan bebas, dan tidak akan mengajak orang untuk melakukan pergaulan bebas. Baik, kepada Mira. Saya akan mendekatkan diri kepada Tuhan agar saya terhindar dari pergaulan bebas, dan mungkin saya tidak akan pernah mengajak orang untuk ikut pergaulan bebas. Baik, ada Echa. Saya akan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan saya berkomitmen insya Allah tidak akan pernah terjebak ke dalam perilaku negatif seperti pergaulan bebas atau yang lainnya. Pada Lia. Saya berkomitmen agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas, dan lebih memiliki prinsip yang lebih kuat dan Oke, kepada Ibu. Ibu kalau dari rumah itu tetap memegang prinsip dan nilai yang dipegang tanpa terpengaruh oleh ajakan yang tidak baik. Oke, baik. Semoga Anda semua dapat melakukan komitmen yang Anda sampaikan. Oke. Nah, ini kan baru satu topik yang kita bahas. Nah, jadi menurut Anda kapan akan kita bahas topik-topik yang selanjutnya? minggu depan aja Oh, iya, pesan dulu. Baik Ananda. Baik Ananda, setelah melakukan bimbingan kelompok ini, Ibu ingin mendengar kesan dan pesan dari Ananda, yaitu dua aja, satu kesan, satu pesan. Baik, kesan terlebih dahulu ya kepada Lia. Pesannya menyenangkan Bu, dan juga saya dapat pengetahuan baru juga, dan berkat berita yang terjadi belakangan ini. Oke, bagus Lia. Selanjutnya pesan yang ingin menyampaikan pesan kepada Lia. Pesan saya, semoga kita dapat memegang teguh komitmen yang kita pegang masing-masing, dan tidak ada dari kita, apalagi kelompok kecil ini, yang terjerumus dalam pergaulan bebas. Amin. Oke, setelah dapat kesan dan pesan, nah ini kan baru satu topik yang kita bahas Ananda. Menurut Ananda, kapan topik-topik selanjutnya akan kita bahas? Minggu depan. Oke, baik, minggu depan ya Ananda. Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda semua yang telah partisipasi aktif dalam bimbingan kelompok ini. Baik, kita akhiri dengan bimbingan kelompok kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Dan setelah Ibu ucapkan salam, kita akan menyanyikan sayonara ya teman Anda semuanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.